98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Perhatian segenap jamaah yang masih ada di trotoar sayap selatan. Yang ada di trotoar sayap selatan mohon bisa masuk ke alun-alun karena sektor tengah masih agak kosong. Mohon bisa diisi soft-soft yang telah disediakan. Sekali lagi para jamaah yang ada di trotoar bagian selatan, mohon bisa memenuhi soft-soft di tengah itu masih banyak kosong. Karena kesempurnaan sholat kita nanti juga ditentukan dari sempurnanya soft kita. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada di jalan, mohon bisa dicepatkan sedikit karena nanti akan segera kita mulai sholat Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada jemaah yang baru datang, mohon segera untuk menempatkan soft karena 5 menit lagi atau tepatnya jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, sholat Id akan dimulai. Adapun sholat Id pagi ini dengan acara yang pertama akan disampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo. Akan disampaikan sambutan. Yang pertama oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Diralat lagi bahwasanya akan diawali dengan sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Wilayah Daerah. Selanjutnya sholat Id akan dimulai setelah sambutan dengan Imam Bapak Ustadz Samsul Amin LC. Yang selanjutnya sebagai khotib pagi ini adalah Bapak Ustadz Insinyur Haji Soleh Yahya. Demikian mohon sekali lagi kepada jamaah yang ada di jalan segera cepat untuk menempatkan diri karena sholat Id akan segera dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sambutan dari Panitia Idul Fitri, mohon kepada Bapak Sekretaris Wilayah Daerah untuk menyampaikan sambutannya atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jamaah sholat Idul Fitri di alun-alun Wonosobo, izinkan pada kesempatan pagi ini kami membacakan sambutan beliau Bapak Bupati Wonosobo pada acara sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah atau Rabu 10 April 2024. Sedianya beliau akan hadir secara pribadi, tetapi karena berbagi tugas, beliau ada tugas di kampung halamannya, kemudian Pak Wakil ada tugas di Tieng, dan kami ditugaskan di sini. Semoga kehadiran kami tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah ini atas segala nikmat, mulai dari nikmat aman, nikmat damai, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat usia. Sehingga kita dipertemukan dengan hari kemenangan setelah 1 bulan lamanya kita berjuang melawan hawa nafsu. Tentunya kita semua berharap bahwa ibadah selama bulan Ramadan dapat membawa kita semakin mendekat kepada rahmat Allah, meraih ampunan atas segala dosa, sehingga kita dapat kembali kepada fitrah, serta kelak dapat terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana doa yang masyhur minal aidin wal faidin. Semoga kita termasuk golongan yang kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Selaras dengan itu, Idul Fitri menjadi gerbang kebahagiaan dan keceriaan, hingga diharamkanlah puasa pada hari ini, agar seluruh umat Islam dapat merasakan kegembiraan bersama-sama. Kegembiraan ditandai dengan bertautnya hati muslim dan muslimat yang diwujudkan melalui kesediaan untuk menyisihkan sebagian harta untuk saudaranya yang sedang diuji kesabarannya dengan kondisi ekonomi yang kekurangan. Selanjutnya, lapangnya hati dimanifestasikan dengan kesediaan memohon maaf dan memberi maaf, diikuti dengan semakin eratnya tali persaudaraan. Jamaah sholat Id yang berbahagia, Idul Fitri merupakan momentum yang kental akan nuansa silaturahmi dan kebersamaan, serta merupakan momentum yang banyak dimanfaatkan untuk berkumpul dengan orang-orang terkasih. Berkumpulnya keluarga dan kerabat memunculkan kehangatan yang senantiasa kita rindu-rindukan, yang boleh jadi tidak selalu kita temui sepanjang tahun. Sehingga sudah sepatutnya jika hari Lebaran dijadikan sebagai momentum perekat dan pemersatu hati, yang insya Allah dapat menjadi jembatan ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita mampu memaknai merekatnya kembali silaturahmi ini lebih dari upaya memelihara hablum minanas, namun juga sepatutnya kita niatkan untuk memperbaiki hablum minallah. Selaras dengan itu, spirit kebersamaan selama merayakan Idul Fitri sepatutnya dapat kita hiasi dengan sikap tawadu serta semangat berbagi. Dalam hal ini, saya menghimbau masyarakat untuk menjaga dan mawas diri. Jangan sampai dalam suasana Idul Fitri juga dipergunakan sebagai kesempatan melepaskan nafsu dengan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran seperti pemborosan, berfoya-foya, apalagi sampai melanggar ajaran agama. Justru memanfaatkanlah momentum ini sebagai kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan sebagian rezeki yang kita peroleh, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, baik melalui zakat maupun dalam bentuk lainnya, sebagai wujud gotong royong sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, saya harap suasana Idul Fitri ini mampu membawa kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai insan yang senantiasa berupaya memperkuat ukhuwah dengan sesama, serta sebagai makhluk yang senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Mari saling memaafkan dan mendoakan agar hubungan sesama manusia menjadi damai dan tidak ada rasa dendam dalam hati masing-masing, sehingga kita dapat kembali kepada kesucian sebagaimana esensi hari kemenangan ini. Mari kita manifestasikan seperti Idul Fitri dengan meningkatkan upaya menuju masa depan yang lebih baik, meningkatkan amal ibadah, serta menjalin silaturahmi menuju persaudaraan umat manusia yang universal. Termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari bergotong royong sesarengan membangun bangsa, mengentaskan berbagai permasalahan yang masih kita hadapi seperti kemiskinan, stunting, dan sebagainya, dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat Wonosobo untuk meningkatkan kewaspadaan
serta turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menghindari penerbangan balon udara tanpa ditambatkan dan memainkan petasan. Kita harus bijaksana dalam memilih kegiatan yang bermanfaat, meninggalkan mudorot, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berbekal hal tersebut, marilah kita bangun dan ciptakan Wonosobo menuju kehidupan yang bersaudara, saling menghormati sehingga memberikan kontribusi terhadap kedamaian dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai penguat rasa kebersamaan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Mari satukan langkah dalam membangun Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Akhirnya selaku pribadi, keluarga, serta atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Wonosobo, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bupati wabarakatuh. Wonosobo, cap dan tanda tangan Haji Afif Nur Hidayat, SAG. Demikian sudah kami bacakan secara utuh sambutan beliau pada kesempatan ini. Sekali lagi beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi dan titip salam kepada semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Panitia Idul Fitri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nandas Haji One Endang Wardoyo yang telah menyampaikan sambutan atas nama Bupati Wonosobo. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat dan bisa diimplementasikan oleh kita khususnya dan masyarakat Wonosobo pada umumnya. Marilah kita melaksanakan sholat Id. As-sholatu jami'ah. Salatul jami'ah rahimakumullah. Istaqimu wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan safnya. Saf yang masih belum dipenuhi, silahkan untuk terlebih dahulu dipenuhi. Jamaah yang baru saja hadir untuk segera menyesuaikan saf pada safnya masing-masing. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على البشير النظير وسراج المنير نبينا محمد
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini, sudah seyogianya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Idul Fitri sering dinamai sebagai hari raya sekaligus bertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya Nusantara, ini lebih masyhur dengan istilah lebaran yang artinya terselesaikan. Dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dinamai sebagai Al-Yaumul Awwal alladhi yabda'u bihil iftar lis-sha'imin. Artinya hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari di luar Ramadan. Selain itu ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini didasarkan pada hadis tentang keutamaan dihapuskannya dosa bagi orang yang berpuasa. 3 makna di atas tidaklah keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah dalam Al-Quran. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Ar-Rum, Surah ke-30 ayat ke-30. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrat Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifan dalam ayat tadi adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah
Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya pada agama Islam atau agama Allah. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah, baik kedua orang tuanya muslim ataupun bukan. Dengan kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah, kenal kembali kepada Allah melalui puasa, melalui qiyamul lail, melalui salat berjamaah, melalui membaca Al-Quran, bersedekah, memberi buka puasa kepada yang membutuhkan dan lain-lain. Yang kesemuanya tidak bisa kita lakoni kecuali di bulan Ramadan. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Apabila Ramadan mengajarkan kita kembali untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan kita, bahwa betul-betul diharapkan kita sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar kita saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita mengenal Allah hanya saat Ramadan saja. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah pasca Ramadan? Pertama, marilah kita berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, marilah kita berkumpul hanya dengan orang-orang yang saleh, yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-28. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Sebab membersamai mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik, berusaha beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau dawam walaupun jumlahnya sedikit. Muttafaqun alaih. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan, seperti sholat malam, berjamaah di masjid dan baca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun teruslah berusaha secara maksimal. Walaupun nanti intensitasnya berkurang, yang penting kita rutin dan tetap menjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sehari sudah kita tinggalkan Ramadan. Hanya yang maha hidup sajalah yang tahu apakah di tahunnya akan datang kita masih diberi kesempatan lagi berjumpa dengan bulan suci ini. Menggapai keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, kita tidak tahu apakah pemilik hidup memberi waktu kembali kepada kita untuk itu semua, atau malah kita dipanggil sebelum Syawal tahun ini berlalu. Kita juga tidak tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ketidakpastian ini yang membuat sebagian kaum soleh pada zaman silam selalu berdoa selama 6 bulan, mulai Syawal hingga Rabiul Awal, agar ibadahnya selama Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban sebelum Ramadan tahun depan, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Arti Syawal adalah peningkatan. Seharusnya setelah Ramadan berlalu, semua orang yang beriman berhasil meraih derajat takwa, menjadi muttaqin, sehingga mulai bulan Syawal kualitasnya meningkat, kualitas ibadah ritual maupun kualitas ibadah sosialnya meningkat. Kualitas manusia sebagai hamba Allah maupun kualitas manusia sebagai Khalifatullahi fil ard. Karena ketakwaan itulah yang menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Itu adalah tataran ideal. Namun apakah tataran ideal Syawal sebagai bulan peningkatan itu sudah terwujud dalam diri kita? Hanya diri kita sajalah yang bisa menjawabnya. Kalau kita kembali larut dalam kebiasaan sebelum datangnya bulan Ramadan tahun ini, lantas apa artinya Syawal sebagai bulan peningkatan? Apakah ini tidak seperti mengurai kembali benang yang telah kita pintal menjadi kain selama Ramadan? Atau seperti melaburi kain bersih dan fitri yang kita telah cuci selama Ramadan dengan kotoran baru? Hanya diri kita sajalah yang tahu apakah puasa dan riyadhah kita selama Ramadan berhasil dan mampu mengantarkan kita meraih derajat takwa atau mendekati derajat tersebut. Sukses atau gagalnya riyadhah atau latihan kita selama Ramadan bisa kita nilai dengan menggunakan hadis Nabi yang biasa kita dengar sehari-hari. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah dia. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lantas apa yang seharusnya kita lakukan selama bulan Syawal ini? Sejalan dengan makna Syawal sebagai bulan peningkatan, tidak ada alternatif lain bagi kita agar tidak celaka selain meningkatkan ketakwaan dan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini. Paling tidak kita harus mampu mempertahankan hal-hal baik yang telah kita lakukan selama Ramadan. Selama Ramadan kita telah membuktikan diri bahwa siksaan lapar itu tidak menggetarkan kita untuk durhaka dan berkhianat kepada Allah dengan diam-diam makan dan minum. Potensi kejujuran kita sendiri tanpa memerlukan pengawasan siapapun itu sudah bisa kita jalani, sudah bisa menjaga diri kita dari semua hal yang membatalkan puasa. Maka potensi kejujuran itu hendaknya juga ditingkatkan di bulan Syawal ini. Bukan malah kita tipiskan atau kita hilangkan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita terbiasa berbuat baik. Maka semua amalan itu harus kita terus-menerus lakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Kita juga tidak tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian kaum saleh pada zaman Islam selalu berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lantas apa sebetulnya yang kita lakukan selama bulan Syawal ini? Sejalan dengan makna Syawal sebagai bulan peningkatan, tidak ada alternatif selain mempertahankan hal-hal baik yang telah kita lakukan selama Ramadan. Di bulan Syawal ini ada satu amalan khusus yang juga patut kita kerjakan. Amalan itu adalah puasa Syawal. Yang keistimewaan puasa Syawal tersebut, puasa sunnah itu adalah kita akan diberi pahala dengan pahala 1 tahun jika kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Man shoma Ramadanan
thumma adba'ahu bisittin min Syawal kana kasumid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, ia seperti puasa setahun penuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kesejahteraan negeri kita, untuk keamanan negeri kita, dan juga untuk keamanan negeri-negeri Islam lainnya, terutama di Palestina. Alhamdulillah wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-bashirin nadhir wa sirajil munir, nabiyyina Muhammadin al-mab'uthu rahmatan lil alamin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadi al-hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadihi baldatan aminatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata nabiyyika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidin wal madlumin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin wal madlumin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin wal madlumin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahu ya man ahlakta Thamuda bit-taghiyah wa ahlakta 'adin birihin sarsarin 'atiyah wa ahdati fir'auna wa junudahu wa ahdat ar-rabiyah ahlik at-tuhmata al-yahudiyyah al-mutajabbirah al-baghiyah wa la tabki fi ardina min baqiyah. Allahumma innahum taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم صوت عذاب وكلهم بالمرصاد ودمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم، تقربنا وتقربكم من العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير وعافية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.